Cik, cik, cik. Terima kasih ya. Nah semuanya duduk dulu. Duduk dulu. Kiai cakep mau ngomong ya. Ya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak semuanya naik ke panggung, enggak semuanya naik ke panggung. Duh kok bojoku malah rono gini nih. Coba, Mas Kuncung, Beb, enggak semuanya naik ke panggung. Enggak usah pakai kursi, enggak usah pakai kursi, enggak usah pakai kursi. Kursinya malah nutupi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Coba kalau sing mriku ndang munggo ndang lunga supaya ora nutupi sing mriko. Ya kursinya dipindah wae, kursinya dipindah. Leboknya masjidnya kursinya ini. Kursinya dipindah aja nggak apa-apa. Dan jangan semuanya naik panggung, ndak ambruk. Bojoku wae. Bunda sini Bunda. Sampun saged dimulai. Coba saya ingin mendengarkan lagu milad orang haji dari ibu-ibu berjilbab kuning. Ayo. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya. Menghibur Pak Ganjar, Pak Kapolda, Pak Danrem karo Mas Dedi. The power of mbok-mbok Sleman. Oh, sing semangat ora sangoni. Ayo. Niku dandane jam pinten? Tampil jam 7 bengi dandane jam 1 awan. Loh, mulai. Shallu ala Nabi Muhammad. Untuk yang mau disahadatkan, yang mau mu'alaf, tolong dikasih jalan supaya bisa naik panggung. Yang sudah daftar pengen sahadat, bisa diprioritaskan naik ke panggung. Karena malam hari ini ada beberapa kawan kita yang akan bersahadat. Ya ibu-ibu, apa armene apa karo buse? Wah, kok nganggo sego kuning barangnya sing ulang tahun pondok ora buse kok. Kok cepetan. Lele, mikir dhuwur piye kuwi? Selamat milad ke-7 Pondok Pesantren Ora Aji. La 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 la
Turun. Tepuk tangan untuk Ibu Zianisti. Apa meneh? Bunda sini sayang. Insyaallah. Terima kasih. Salim. Ya wes, tak copot lampu itu mencang kamu tambah panas. Nah, ini harus dikau. Oh. Korek. Oh, dikau. Matur nuwun Ibu-ibu. Nyoh tak sangoni. Tapi antar. Tiga poin. Oh, DKI Pak Ganjar bener panas Pak Ganjar. Tondo Tresno Jamaah. Kebayang nggak? Artis terkenal kipat-kipat pakai pring. Yora kabeh bro, dibagi. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Rasa syukur saya yang tak terhingga malam hari ini, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini Pondok Pesantren Oraji membersamai Bapak Ibu alhamdulillah sudah berusia 7 tahun. Alhamdulillah. Dan malam hari ini di usia ke-7 tahun kita dapat kado istimewa. Nanti di sini saya akan buka kiswah penutup makamnya Rasulullah Muhammad SAW sama kunci pintu Ka'bah. Moga-moga sedaya ingkang rawuh diberikan kemudahan untuk Allah bisa ziarah Makkah Madinah. Amin. Niki Pak Ganjar, enten kiswah penutup makamnya Rasulullah. Oke, nanti akan kita buka di sini. Sama kunci pintu Ka'bah. Ini yang mau syahadat. Dari Jakarta sama Ambon. Kamu dari mana? Dari Ambon. Ini dipindahin untuk naruh itu. Ini dipindahin untuk naruh itu. Nah, terus ini saya. Mriki. Sing ten mriku ampun nutupi ibu-ibu mriku nggih. Nggih. Oh, enggak dulu. Oh, enggak. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Bon, ayo gembon. Oh, lenggah. Lenggah. Enggak semuanya naik panggung, melambruk kok panggungnya. Dilanjut. Oh, tidak semuanya naik panggung. Dodok. Aku ki cek lara lho, kalau aku emosi tak pangan lho kowe. Apa meneh. Kemudian cangkem Klaten gitu. Lanjut. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, saya jadi teringat memori 9 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu, tahun 2011, ketika saya membuka tanah ini. Dulu tempat ini pepohonan, alas, empon. Wong wedok ki cangkeme jan cerewete. Wis ketok iki lho, wis ketok rai ku wis ketok. Kayak mesti cangkeme rondo kayak gitu aja. Pon.
pun nggih. 8 atau 9 tahun yang lalu saya mau bikin pesantren di sini, dapat banyak nyinyiran. Satu, karena katanya lingkungan ini mayoritas orang Nasrani. Kok Gus Miftah bikin pesantren di lingkungan Nasrani? Pak Ganjar, tetangga saya 60% Katolik. Kok ada pesantren di sini? Tapi waktu itu saya punya keyakinan, idza shadaqal asmu wa duhas sabil. Ketika ada niat yang baik, pasti Allah akan kasih jalan. Betul? Akhirnya nyuwun sewu, tangga teparo kula sing Nasrani kula sowani kabeh. Saya ingin membuktikan bahwa orang Indonesia dengan kedewasaannya bisa menerima perbedaan, bisa menerima perbedaan walaupun beda keyakinan. Mila kula sowan tangga kula niku Pakde Bagio, mriyen nyuwun sewu mriki tasih alas kula buka dhewe. Napa kula babati dhewe? Soale kula ra kuat bayar tukang, isine ula tok. Mriki riyen niku ben bar ngasar wis ra ana wong liwat. Jaman samanten tanah regane nembe 200.000. Sakniki pun 2 juta. 2 juta mawon sakniki dadak nganggo angel tumbase. Waktu itu baru 200.000 tok. Kula babati dhewe. Kula dinyek kali kanca-kanca. Ustaz kok babat dhewe. Kowe menengo daripada tak babat cangkemmu. Aku ya ngono to. Akhirnya kula resi. Saya ingat betul waktu itu pas gawe gubuk pertama kali duwe duit 20 juta tok tahun 2011. 20 juta tok. Begitu kula ajeng bangun masjid, nuwun sewu ajeng bangun ngomah. Waktu itu dilema, bangun masjid dhisik apa bangun omah. Saya putuskan bangun omah dulu. Soalnya napa? Lah kula bangun masjid baru bangun omah pasti jadi fitnah. Begitu masjid dadi kok kula bangun omah, wong-wong cangkeme mesti cerewet. Kayak lo Miftah bar bangun masjid oleh turan semen iso bangun omah. Aku ki apal karo cangkem-cangkem ngono ki apal. Lah sampai saya bangun masjid dulu baru bangun rumah, pasti orang suudon. Miftah oleh turan semen. Padha kali kula cerita kali bojo kula dipek mantu kali wong top kula nolak. Soalnya napa? Lah kula mbiyen dadi mantune wong top, umpama kula iso ngetop, mesti wong ngomong ngeten, alah ya lumrah Miftah kae iso ngetop wong duwe maratuwa top. Lah kula ora iso ngetop, wong ya cerewet meneh. Alah wong maratuwane top mosok mantune ora iso top. Mila kula moh sing biasa-biasa mawon, tapi ayune ra umum. Ya mergo ana wonge. Akhirnya dengan semangat yang tinggi, saya ingat betul, saya ingin sampaikan ke Pak Gubernur Pak Ganjar, ke Pak Kapolda Pak Danrem, sahabat saya Mas Dedi. Dulu zaman kuliah, saya ingat betul, mau cari makan saja susah. Setiap kali mau makan, saya punya optimisme yang luar biasa. Setiap kali bisa makan, saya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Salah. Kok malah rapi ngising nih biar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi dungone saya tambahi. Ya Allah, hari ini saya nggak bisa makan. Satu saat saya harus bisa memberi makan orang. Luar biasa. Setiap kali saya mau tidur, saya berdoa, ya Allah, saya nggak kuat cari tempat tidur, saya nggak kuat ngekos. Tapi satu saat saya harus bisa memberikan tempat tidur bagi orang. Dan ternyata nopo Pak, diijabah. Saat ini Pak Ganjar santrinya 120 kabeh gratis mangan sak turune. Mila ana wong takon, ngene Gus Miftah santri dipakani mboten? Tak pakani, tanggoku duwe asu tak pakani. Kula mbiyen rong duwe santri ben mepe napa-napa teng mriki sing mangan asu. Bunda mepe kacang dipangan asu, mepe iwak dipangan asu. Bunda dipangan asu matamu kuwi.
Oh, berarti mandake aku kaya asu. Dan semuanya kita adalah asu. Kenapa niku ahli surga? Amin Allahumma. Maka perjalanan yang menurut saya nyuwun sewu belum begitu panjang, tapi banyak cerita yang luar biasa. Bagaimana kemudian bermodalkan uang 20 juta waktu itu, alhamdulillah atas izin Allah duit 20 juta bisa berkembang sampai akhirnya bisa Anda lihat hari ini. Sing paling kula kelingan iku jaman ajeng bangun masjid. Ah niku. Kula isin lak ndelok wong bangun masjid nyeser duit ning dalan. Kaya kula wingi ngaji dari Malang berangkat ke Banyuwangi, ning pinggir dalan itu orang minta ya Allah. Pakai bahasa sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, nyumbang masjid. Di pinggir jalan pakai jolo. Atau kalau kita ke arah Jawa Barat. Saya ingat betul waktu itu. Saya pengen menyampaikan ini takmir-takmir masjid yang hadir supaya terinspirasi dengan cerita saya. Waktu itu saya punya uang 50 juta, pengen bangun masjid, sehabis nilainya RAB nya waktu itu 2 miliar masjid ini. Kulo ditelepon sama teman saya, Gus di rumah mau bangun masjid ya. Saya datang sampai ke sini. Saya mau tanya sama Gus Miftah, Anda mau bangun masjid habis berapa? 2 miliar. Teman saya gaya, santai Gus, tak bantu, saya punya uang 2,5 miliar. Waktu itu wah seneng banget aku, entek 2 miliar ono wong nawani duit 2,5 miliar. Aku langsung mlebu kamar ngulus dodone bunda. Yo matur nuwun Gusti, bangun masjid lagi. Akhirnya apa? Ini yang ngomong temen saya, lawas. Suwe-suwe nong mati kesetrum loh gitu. Akhirnya apa? Saya ajak makan sapi turute. Temen saya bilang, pun Gus, rezeki jenengan 2,5 miliar saya sumbangkan untuk bangun masjid. Dah rambong mangan ini ngomong Pak, Gus nyuwun sewu, tapi untuk mengeluarkan uang ini dari bank butuh biaya administrasi. Lah mergo kanca dhewe saya percaya Pak Gubernur. Administrasinya berapa? 50 juta, persis dengan uang saya yang ada di bank waktu itu. Aku mau rada mikir, mosok ngetokke duit 2,5 miliar dadak nganggo duit 50 juta. Tapi mergo sing ngomong niki kanca lawas, kula percaya. Saya bilang sama istri saya, pripun Bun? Kula nderek abah mawon. Oh, solehah kok. Wong nyuwun sewu, wong lanang niku imam, wong wedok niku makmum. Makmum sing apik manut karo imam. Imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Begitu Bunda. Mulai neng kamar delok wae iki enggak. Mau ngomong apa, Pak? Istri saya itu kalau di panggung malu-malu. Malu-malu gimana gitu? Kalau di kamar malu-maluin. Santai wae, Bu. Dan saya bersyukur bojo kula niku dinobatkan sebagai istri kiai paling pesek sedunia. Santai mawon. Panjang umur ambekane ngirit kok. Telawang pesek niku lak pilek mesti upile cilik-cilik. Lawang mancung-mancung ngono iki. Pilek upile gede-gede ae jiji. Oh bojo kula kondo, "Bak kula tak mangkat teng Singapura napa suntik solikin matamu aku." Oh silikon. Lah iya sing nyuntik silikon kuwi jenenge dokter Solikin. Ora tau maca kowe. Akhirnya napa? Setelah saya bilang sama istri saya, uang 50 juta saya ambil. Pek, saya kasih tanda tangan di atas materai. Ada hitam di atas putih. Plek, akhirnya jadi hitam putih. Iki yo ngono rondo ndelok Mas jadi matane ra.
vitamin matamu. Akhirnya setelah uang saya kasih, saya tanya, bro, kapan uangnya cair? Paling lama 1 bulan. Wah, percaya. Seminggu saya SMS, waktu itu belum ada WA. Gimana mas perkembangannya? Alhamdulillah gue sedang ngurus administrasi. Wah, seneng loh. 2 minggu kemudian saya WA lagi, SMS lagi. Pripun? Tinggal nunggu tanda tangan. Seneng. Minggu ketiga saya SMS lagi. Bagaimana bro? OTW. Apa wi? Ojo takon bae. Mulai tanda-tanda enak iki aku mah. Minggu keempat tak SMS orang balas. Bulan kedua HP saya diblokir. Maka sejak saat itu saya baru sadar bahwa saya telah tertipu. Dan tenang, hilang duit 50 juta. Singkat cerita, saya punya kapolda waktu itu Pak Cuk Basuki. Pak Cuk Basuki sebelum Pak Sabar kalau nggak salah waktu itu. Saya ditelepon. Sebelum itu mohon maaf, saya ingat saya baca hadis wong susah iki mesti maca-maca toh. Saya baca hadis amaroni robbi an uksiro qala la haula wala quwata illa billah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Niki disunahke dibaca 100 kali habis asar. Kula waca bedino, malam saya baca. Sudah. Ya Allah, kula pasrah kalian jenengan mawon. Kula ora bakal ngemis-ngemis karo wong. Pon manut kula. Sebulan kemudian Pak Cuk Basuki telepon saya, Kapolda Jogja waktu itu. Gus, bisa berangkat ke Sidoarjo. Kenapa jenderal? Saya menikahkan anak saya. Bagus entah ular-ular manten memberikan nasihat pernikahan. Wow, saya nasihati orang nikah seneng jenderal, apalagi kalau saya yang dinikahkan. Berangkatlah saya dari Jogja ke Sidoarjo. Wut, sampai Sidoarjo saya pulang. Seminggu kemudian Pak Cu datang ke sini. Gus, mohon maaf kemarin belum bisa ngopain Gus Miftah, masih banyak tamu. Gus, tanda kasih saya untuk Gus Miftah ya. Saya dikasih uang 30 juta. Saya bilang sama jenderal, mohon maaf jenderal, uang saya terima tapi tidak akan saya pakai. Untuk apa Gus? Untuk bangun masjid. Gus Miftah mau bangun masjid? Iya. Walah nggih pun Gus, kula tambahi 20 juta lagi. Akhirnya genep 50 juta. Uang saya yang digondol codot balik tepat 50 juta. Waktu itu kemudian saya mengatakan apa kepada istri saya? Saya mulai hari ini berjanji bangun masjid tidak akan bikin proposal, tidak akan bikin panitia pembangunan. Besok kalau pengajian tidak akan ada kotak infak. Maka seperti Anda saksikan hari ini, dari awal pengajian 7 tahun yang lalu sampai hari ini, pernahkah ada kotak infak yang beredar di sini? Cuman sekali tok pas gempa Palu, kalingan saya. Betul? Waktu itu gempa Palu saya telepon kawan saya di sana, Mas Pasa Ungu, bro gempa ya, insya Allah saya nyumbang sama jamaah. Waktu itu terkumpul sekali pengajian berapa? 50 juta sekali pengajian. Itulah rahasianya. Kalau jenengan sampai hari ini bertanya kenapa mujahadah tempat Gus Miftah tidak pernah ada kotak infak, saya tidak mau berharap kepada manusia. Loro ati tak kandani. Apa menamung cangkeme pejabat kae walah lah arepe nyalon rene DPR. Gus nyuwun pangestu. Delon saiki ndi DPR sing teko? Enten apa mboten? Malah Pak Ganjar sing wong liya teko kene, sing pejabat Yogya ora ono sing teko tak kandhani. Mila bola-bali kula kandha kiai suwe-suwe mung dianggep kaya dong salam, mung kaya laos. Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Kan dancuk. Mila kudune pejabat-pejabat DPR kuisen karo Pak Ganjar. Pak Ganjar ra butuh swaraku, aku wong Yogya, Pak Ganjar wong Jawa Tengah. Ayo, nggih napa mboten? Nggih. Arepe nyalonen dremis matane rene, Gus, nyuwun pangestu. Aku pengajian ning Parangtritis, doyak ning Parangtritis, nggih napa mboten? Gunung Kidul doyak ning Gunung Kidul mergo jamahe Gus Miftah akeh.
bahasan dadi nyaawah. Ora ana sing kelingan. Telepon kula mawon boten. Kebangetan apa mboten? Napa kula lara ati? Ora, kula menapal. Bola bali diapusi. Malah tak santet meteng lho. Mila nyuwun sewu, kula niku kan biyen lah karo pejabat sing bosok niku mesti cangkem kula atos. Tapi lha ana pejabat sing apik nggih kula ancuki jempol 5. Ya 1, 2, 3, 4, pas sijine ndi aku lali pas turu pas ngaji. Kita galingan. Maka saya paling tidak mau ketika pondok pesantren dimasuki politisi-politisi busuk. Ya nyuwun saya wong-wong model ngoten niku dadi pejabat mesti gaweane mung maling nggih napa mboten? Kula bola-bali kula kandha. Kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing. Tapi pejabat sing mangan duwite rakyat kuwi jenenge galak kok ngopo. Kono pejabat loro hati kuwi berarti menunjukkan bahwa dia los pokoknya aku lah ngomong ini dengar Pak Ganjar aku wani soalnya Pak Ganjar mau ngapi ra korupsi kok ngompol. Lono DPR sing nesu ya men aku ora mangan duitmu kok nggih napa mboten onone larepe pencalonan DPR sowan kiai nyedaki DPR napa calon DPR nyedaki kiai pengen dipilih karo jamaah karo santrine napa kiai nyedak calon DPR pengen nguntal amplope calon DPR mila begitu DPR dadi kiai ini rawani ngandani wong biasa diamplopi kok niku sing jenenge samsat. Napa niku samsat? Sama-sama bangsa. Kula wonge fair. Api tak lem api. Bosok ya nyuwun sewu. Kula niku tahu diundang pengajian teng luar Jawa mriku. Gus, ada transport 150 juta. Wo, sing ngundang bupati nih. Ada transport 150 juta. Kula wis nggih, saya berangkat. Mau berangkat ngomong ngene ini di sini banyak Pak Bupati diisukan begini. Tolong Gus Miftah nanti pas pengajian membela Pak Bupati. Kula cek nang Google Track nyuwun sewu Pak Bupati ki rapote pripun. Ternyata omongannya masyarakat niku bener bahwa petugasnya begini. Kula kandha nyuwun sewu. Kalau saya harus membela kepentingan Bupati padahal Bupati ini bosok ngoten niku nyuwun sewu saya nggak bisa. Kalau saya disuruh berangkat pengajian hari ini, biarkan saya dengan idealisme saya. Lah gelem aku mangkat, ra gelem rasa mangkat. Kono jawab sehari kemudian, "Nggih Gus rapat riyin." Apa yang terjadi? Mohon maaf Gus, Gus Miftah nggak jadi pengajian kita cancel. Aku kehilangan duit 150 juta. Tak jawab rapopo daripada belani pemimpin bosok ngapusi rakyat. Nggih napa mboten? Kowe pengen delok pemimpin sing apik? Pak Ganjar mriki sambutan nganti rapi ra seneng gileh nih monggo Pak Ganjar monggo Pak Gubernur sambutan wong toko pengajian mung kipas-kipas tok tepuk tangan ya ke Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wala khala wala quwata illa billah amma ba'du. Jenengan ngertos mboten kula kok kepet-kepet. Lah kula niku ngrungokke ceramah Gus Miftah niku panas niku.
niku kalimate sing metu niku nganu nyenengke. Lah niki nanti sing apa Mas jenenge Mas? Los Remel. Oh iya, los. Rime blong. Nih Gus Miftah niki pancen jas tenan. Lan niku sing gumun setunggal niku, Pak. Biasane niku Gus Miftah niku nek ngaos niku ngangge kacamata. Lah niki lho. Napa kacamatane pecah napa ilang kok mboten tinggi. Pengen diwenehi karo Gubernur Jawa Tengah. Bapak Ibu, kula dongake jenengan sehat. Waras. Utange lunas. Dibayar kok. Kula dongake sing ngutangi yo lali. Niki rada angel nggih sakniki nggih. Syukur-syukur sing ngutangi mati. Ayo. Ojo. Bapak Ibu, saya tadi dari sana masuk sini. Kok baik pol. Napa? Mergo tresno. Oh, mergo tresno. Tresno kali sinten? Oh, kali Gus Miftah kalau lagi kira karo aku wis GR. Baru Gus. Kalau pengen ngaos teng Jawa Tengah mereka. Peng pindho nggih terakhir nggih ketemu teng Solo kali teng Semarang. Nggih. Dadi kabeh niku nek ngrungokke niku Islam ki sakjane piye to? Jelaske teng dulur-dulur niku pripun to? Lah Gus Miftah niku saged ngangge carane jaman. Carane jaman niku pripun? Carane jaman sakniki. Ketika kemudian ada persoalan, bagaimana dijelaskan dengan gampang. Sing sepuh-sepuh nggih saged. Lanjutan nggih cerewet mawon kok. Aku niku lagi 3 menit kok wis ketularan. Sing sepuh-sepuh nggih saged. Dan Islam waktu masuk ke tanah Jawa itu banyak pendekatan-pendekatan budaya, kultural. Ampunilah. Mila judul lagune napa bagus niku? Judule Ibu-ibu sing ngenten-ngenten niki wae lho. Milad Ora Haji. Nggih, rada wagune ngapik ngoten lho. Judulnya napa, Bu? Nah, nggih ngoten niku pokoke. Jane sing pas niku rada wagu apik piye Pak Jenderal ngendika. Mboten sak dibaleni, pokoke apik lah. Apik tapi rada wagu. Apik. Wagu tapi apik. Apik. Kuning apik. Pesene niku tekan. Dadi nek aja ngabarke teng dulur-dulur pesene tekan. Diceritake pun milad ping 7 gitu. Wis muga-muga tambah maju pondoke. Amin. Kula niku mutian diceritani Gus Miftah mboten percaya. Mas Ganjar, saya itu pondoknya sekitar saya kiri kanan itu Nasrani. Gimana kok caranya? Satu kuncinya silaturahmi. Begitu terjadi silaturahmi, dalane terbuka, pikirannya kebuka, hatinya kebuka, lalu saling bisa menerima. Begitu bisa menerima, jadinya gini sampai ini kumpul kados ngeten iki wargane seneng. Ora enek sing nesu, ora enek sing ngamuk, soalnya sing dikabarke sing sae-sae. Ora ning bengak-bengok kufar kafir wel. Aja. Lho niku ya sedulure awake dhewe. Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya bertuhan. Semua agama baik, koma bagi para pemeluknya. Dibunderi teng ketuhanan yang Maha Esa. Sila keberapa? 1. Sila keberapa? 1. Sepedanya ambil.
sepedanya besok untuk dorong jalan sehat. Oh, jalan sehat. Pun nonton toh? Pun ini kok jika saiki modal aku dijukok saiki nek kurang juga teng toko lah ya bayar dhewe apa ya bayar ke tanggane jenengan niku ya sing bener mawon. Mila niku Bapak Ibu, kula niku jane sikile kula saniki tesih kemeng. Niki wae bareng ngepit 117 kilo. Gek sesuk-esuk niku kula ajeng ngepit melih. Niki nek mboten kula tresnane kali jenengan kali Gus Miftah, kula nggih mboten mriki. Mboten saged dikeploki kok mboten kula sangoni. Kula niku nyangoni nggih kleru nek pun statement ngeten niki wau. Statement apa? Engko nek nyangoni wis ora. Pejabat kula ter nyang siap-siap nyangoni. Aduh, aku malah ra penak wis rasa wae lah ngoten niku. Asik ta? paling mulai timbilen. Nah, kalau pesan nih kan Pak Kapolda, Pak Dandem, Mas Dedi. Sok nonton TV Mas Dedi betul? Bedean rambutnya gondrong apa gundul? Mas, coba berdiri Mas, berdiri Mas. Iyalah, sini. Kita tunjukkan. Ya. Coba dong. Coba. Topinya lepas. Oh, topinya lepas. Coba topinya lepas. Saya dari tadi itu ketika kesini diprotes sama orang-orang, kok pakai topi? Kalian nggak pernah gundul. Kalau botak nggak pakai top. Oh, ini botak. Ini. Sama. Tapi Kok mirip ya? nggak Pak, masih ada rambutnya Siti Iya. masih ono udah Pak. Iya. Ayo, Pak. Ini beda, Pak. mirip loh Mas. Beda. Persis loh Mas. Beda. Kalau ini Umar, Pak. Hah? Umar apa? untung masih ada rambutnya. Iya. Oke. Kalau ini Mataram, Apa itu? manusia tanpa rambut. Beda Gus. Kalau saya gaya, nasib. Botaknya beda. Gimana Pak Ganjar? Enggak, itu tadi Mas Dedi minta apakah benar Mas Dedi itu kan ciri-cirinya Bukan, dari Pak. itu. Jangan naik Pak, ntar jadi ke upin-upin. Udah. Ntar upin-upin Pak. Gak usah naik Pak, sudah persis kok wajahnya. Persis dengan kakaknya. Ini Mas Dedi hadir ke sini jauh-jauh dari Jakarta juga mau ketemu panjenengan. Oh, yang sana mau lihat, Mas. Ya, saya pengen lihat, sakit pengen banget nih. Sampai mereka loh Pak Ganjar. Ya Allah. Oh, sampai belakang. Oh, dari belakang. Ini kuburan, ini di atas kuburan penuh orang itu. Ini kuburan itu. Di atas kuburan. Enggak nih. Segi uang apa demit sih? Oh, uang tenan toh. Tapi bentar Pak Ganjar. Gimana? Saya dari Jakarta itu tahunya dari sebulan yang lalu. Oke. Ada acara ini tahu sebulan yang lalu. Saya putuskan bahwa hari ini saya harus ke Jogja. Saya putuskan tanpa berpikir panjang, saya putuskan ke Jogja untuk ketemu Pak Ganjar. Ini. Aku ki jane bengi iki bingung lho iki. Iki jane pengajian apa stand up comedy? Itu karakter pengajian Ahad paling begitu. Napa niku nggih? Oke. Ya. Karena Pak Ganjar ki wong yo aneh. Wong enom kok rambutnya putih. Maaf Bapak Ibu, kejahatan itu biasa diidentikan dengan warna hitam. Maka sudah kembali ke laptop. Saya hari ini senang, saya titip itu saja. Silaturahmi, apapun agamanya, apapun sukunya, Setuju. apapun golongannya, berapapun rekeningnya, dicopet codot apa ora. Namanya manusia dicubit sakit, namanya manusia lapar pasti minta makan, haus pasti minta minum. Sama ini gue esensi manusia. Awake dhewe hari ini diminta untuk siap-siap kabeh wong dodolan niku carane beda. Wingi nang pasar nang toko saiki online. Kita kabeh
kabeh dhisik do numpak angkutan bis macem-macem saiki akeh banget Gojek. Iki ta, Bu? Sampeyan kok ngerti ketok banget ning Gojek kok? Cek sampeyan bonceng apa nyopir? Aja-aja sampeyan numpak Gojek mudhun cium tangan ya. Gojek. Teknologi berkembang, uang kudu maju. Lah kok awake dhewe bengkerengan terus samben dina. Kok dari titip lah. Niki para Slemania. Oh, ini tidak aja dari Sleman, Pak. Dari Jawa Tengah banyak. Ya maksudnya gue nang Sleman. Ya. Jangan rasa emosi santai mawon. Ayo boleh. Nah, maka kita dorong. Maka ini menarik. Ada ustadznya, ada gubernur, Ada Opo, artisnya. Opo. Saya tuh agak sulit deh ngomong ini. Aku ki bingung ya Pak Ganjar. Ini tukang sulap, host, youtuber. Wes ndak main sulap, Pak. Apa itu? Ndak laku ya. Oh, enggak. Ya jangan jujur-jujur Aku gitu main toh. sulap dulu lah, aku Pak Tarno keluar. Bu, jangan jujur-jujur gitu loh, kita kok nggak laku terus perumahannya pucet gitu. Nah, dan kita mesti kompak sebagai bangsa. Ya, gini kan enak. Orang disuguhi wis seneng apa meneh. Suguh Ora. lo menghina suguh. Pundi? Wis entek ah. Oh, no suguhane. Disuguh wis seneng apa meneh. Oke, Mulai suguhane. disangoni. Saya setuju dengan katanya Pak Ganjar. Gimana? Jadi bahwa memang kita harus menghargai semua agama. Karena harus diingat satu hal, agama itu menyumbang hari libur. Jadi semakin banyak agama, semakin banyak hari libur. Ya, Saya senang. senang toh? Ya, 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 toh? benar. Ini sebagai muslim baru ini menyenangkan. Iya. Ya, agamanya siji lah. Iya. Pak, ayo. Agamanya itu nyumbang hari libur. Iya ya. Iya. Dan sampe nek prai seneng toh? Ini kita rai nek prai seneng kabeh. Nah, tapi rukun bagus itu yang perlu dipelihara. Maka ada TNI, ada Polri, ada Pak. Korban selanjutnya. Ya. korban selanjutnya Pak Kapolda sama Pak Danrem. Kita itu kalau ada TNI Polri, ayem Bapak Ibu. Dulu. Nanti dulu belum turun no. Ya. Habis ini kan kita pulang bareng kan. Oh, enggak bisa. Lolong kok sesuk-wengi sesuk pit-pitan ya. Bubune mereng-merengkel bu iki bu. Nah, ada Pak Kapolda, ada Pak Danrem bareng karo jeneng. Mergo ya tresno. Oke toh? Coba ngendikane Pak Kapolda apa? Iki kok sing dadi host malah aku toh? Harus tak amplopin. 150 juta. Amplop omongannya tok. Dari Pak Kapolda. Stand up comedy gantian ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jamaah Kintilia yang kita Pak Ganjar harus tahu. Harus tahu. Kintilia karena kemana-mana ngintil terus. Oh. Kenapa ngindel Pak Ganjar? Karena kecil. Ngoten nggih. Pak Gede yo mangkat dhewe. Ngintilia itu kecil. Kalau banyak nguntalia. Kula ini bener saged miso-miso teng mriku mumpung teng mriki ngoten mawon gitu. Ben rada bahagia ngono kira-kira. Silakan Pak Kapolda. Nih. Ustadz Rodo mulia gubernurnya ngeloyong-ngeloyong gitu ya. Jangan-jangan Kapolda sama Danremnya klien-klien gitu kan. Tapi gini Pak Ganjar, Iya. memang kalau saya udah kebal, saya kenal beliau waktu saya Wakapolda di sini. Jadi karena ini malam ini kelas balik terkait milad yang ke-7, jadi saya kalau kelas balik 2013 dari 6 tahun yang lalu Pak Ganjar. Jadi kalau Pak Ganjar hari ini korban bully, saya sudah 6 tahun berkali-kali dibully Pak Ganjar. Jadi saya ngebayangin kalau pejabat yang kurang paham dengan kata-kata Gus Miftah meletup ndase. Nah itu kan saya nak udel ya ngono lho. Anak gubernur, anak kapolda, anak danten los tanpa rem. Taunya gas kalau ngedan naik motor itu gitu. Los rarewel. Ah, blang pejabat ngene dalam hati saya itu jangan-jangan saya dirasani. Kalau nyebut-nyebut tadi ada Kapolda zaman kapan ya nyumbang,
nggak ada yang rasa ini Kapolda sih kok orang pernah ngasih duit tapi saya senang memang ya seperti Gus Miftah inilah yang kita harapkan. Jadi kaidah Islam itu ada al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahzu ala jadidil aslah. Jadi mempertahankan tradisi atau nilai-nilai lama yang masih baik dan mengambil tradisi atau nilai-nilai baru yang lebih baik. Gus Miftah ngerti mikul duwul menjonjero. Bayangkan coba, saya baru kali tapi namanya mau ke pengajian diarak pakai bergodo. Wah, tempat lain nggak ada pasti itu kan. Saya di Padangre sama Mas Dedi tadi diarak pakai bergodo. Cari di mana-mana nggak ada. Ya itulah Gus Miftah. Nek bergodo itu pasukan zaman Mataram dulu. Artinya hal-hal yang seperti itulah budaya-budaya yang bagus, uri-uri budaya carone Gus Miftah yang dikatakan Pak Ganjar tadi sesuai dengan konteks zaman kekinian. Jadi nggak ada kufar, nggak ada kafir yang bolak-balik dicor terus ngono ya. Nah Gus Miftah enak. Nah, sehingga tidak salah makin hari, makin bulan, makin tahun, alhamdulillah jemaahnya pun makin membludak. Wah, luar biasa. Inilah karena keistiqomahan Gus Miftah. Ya mudah-mudahan milad yang ke-7 dan insya Allah seterusnya Gus. Amin. Gus Miftah diparingi tetap istiqomah. Amin. Tetap Allah saja Gus. Memang gayanya kayak ngono, kok nek direm-rem waguh nanti. Yang mana? Al-Kintiliyah. Enggak, tadi yang jemput kita itu loh, jenengnya apa? Bergodo. Bergodo. Itu kita bayar nggak itu tadi? Enggak. Itu bayar nggak? Tadi itu ada gitu, kita bayar enggak? Enggak, aku tenang. Sumpah nakok. Kalau bergodo we, kita ini bayar orang. Sing bayar aku. Oh, sing bayar konto. Oh, tiket pesawat boleh apa ya? Aku ingin hitam putih rata sangoni loh. Jegos, cikal sematu lama-lama makin kliang-kliang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ibu-ibu, ini mayoritas jemaahnya Gus nih ibu-ibu, kenapa ya kira-kira? Bu, kenapa Bu kira-kira? Oh seneng aja, seneng sama Gus ya? Wah, apalagi kalau Mas Dedi Kobuzer ya, lebih seneng lagi gitu ya. Mana yang lebih ganteng, Gus atau Mas Dedi? Mas Dedi. Tapi Pak Gubernur, beliau ini kalau malam-malam gini jemaahnya ibu-ibu, ya kan? Tapi kalau di jalan raya tuh ada ereking gitu ya, ereking gitu. Laskar Jogja. Laskar Jogja. Agak malam dikit, lonte BSK. Makanya kemarin Gus laris betul kan ya, laris. Tapi tetap Gus tetap menyuarakan Islam yang rahmatan lil alamin. Di usia yang masih belia 7 tahun sudah bisa membawa suasana sejuk di Yogyakarta. Amin. Dari Yogyakarta untuk Jawa Tengah dan untuk Indonesia. Maju terus Oraji. Assalamualaikum warahmatullahi Mumpung wabarakatuh. masih kumpul Pak Ganjar, kita bareng-bareng buka kiswah Kanjeng Nabi menika nggih. Sebelum nanti salam ke pengajian. Nanti kari-kari kula jeng ngobrol kali Mas Dedi seputar beliau. Yuk, saniki nyuwun sewu Mas Udin semuanya, monggo Pak Ganjar. Le di tengah. Kita langsung dikirim dari Mekasan. Moga-moga sedaya pikantos syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Mudah-mudahan dengan hadirnya barang-barang beliau yang ada di sini bisa membawa Islam rahmatan lil alamin. Islam yang menyenangkan, bukan Islam yang menakutkan. Mboten usah ngadeg nggih. Senajan ora iso nyawang langsung, insyaallah sedaya pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Ibu-ibu kula nyuwun diringi selawat nggih. Tola'an ba'dahu 'alaina bintani
Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi estu kula panjenengan sami ingkang rawuh dalu menika nyakseni kunci Ka'bah kalih kiswahipun makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kula panjenengan sami dipun akeni umatipun Kanjeng Nabi. Amin. Maka Bapak Ibu nyuwun sewu, saya jadi ingat ini yang tadi melanjutkan Pak Ganjar sama Pak Kapolda tadi, bahwa bagaimana kemudian orang begitu gampang menyalahkan orang lain. Saya kasih contoh, saya di tag sebuah akun Instagram yang mengatakan apa, kamu itu ahli bid'ah, kamu itu menyesatkan orang, gara-gara di mana-mana Gus Miftah mensyiarkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah katanya. Ya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau saya ditanya dalil sahih tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya jawab sederhana, aku untuk mencintaimu saja tanpa harus dapat dalil. Aku mencintaimu saja tidak menggunakan dalil. Masa kita mencintai Rasulullah harus cari dalil? Saya katakan saya mencintai Rasulullah tanpa dalil apapun. Kenapa? Karena saya mencintai kekasih Allah. Kalau orang mencintai Rasulullah harus mencari dalilnya terlebih dahulu, mohon maaf. Saya cinta sama istri, Pak Ganjar cinta sama rakyatnya, Pak Doviri cinta sama warga Jogja. Mohon maaf, ini nggak butuh dalil apapun. Masa untuk mencintai manusia terbaik sepanjang sejarah harus cari alasan? Dalil itu kan alasan atau dasar toh. Orang butuh dasar. Saya nggak butuh alasan bagi kita untuk mencintai Rasulullah, karena saya meyakini khairul bariyah nadroh ilaiha, manusia yang paling baik di muka bumi ini adalah Rasulullah. Saya sampaikan, kita mencintai makhluk bahasanya seperti apa coba? Apalagi kalau mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa rasa kebo. Itu mencintai manusia. Coba ketika kita mencintai orang lain, mohon maaf, lagu yang paling gampang dibuat di muka bumi oleh para musisi adalah lagu cinta. Kenapa? Ekspresi batin mereka, ekspresi jiwa mereka. Maka mereka menggambarkan lagu-lagu cinta dengan luar biasa. Wah, kalau ini beda lagi, ini Pak Ganjar. Ini Dandim Purworejo Habib. Beliau ini Habib Mukhlis Kasyim. Masya Allah. Ya kalau ini cucunya Kanjeng Nabi kalau ini. Ini. Orang kabeh salaman kaya bodoh malah. Aduh, makasih ya Beb. Tuh Beb, ada Bu Muslimatun tuh Beb. Dulu sama-sama di Sleman. Coba untuk mencintai makhluknya Allah, kita dengan bahasa yang seperti itu. Bagaimana kecintaan kita dengan Rasulullah, yang Rasulullah bisa memberikan berkah kepada kita, memberikan syafaat kepada kita, sebagaimana dikatakan dalam Al-Barjanji. Napa Bu? Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afadin.
Pripun niku lagune? Rabbi fangfa'na, Rabbi fangfa'na bibarkatim wahdinal husna, wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi, wa amitna fi wa muafatin. Saya ingat betul beberapa tahun yang lalu ada partai politik yang benci banget dengan peringatan Maulid. Bid'ah, sesat, neraka. Kamu tahu nggak? Sebulan kemudian ketua partainya ditangkap sama KPK. Ayo. Hari lahirnya Kanjeng Nabi dibina-binakan, sementara hari lahirnya partai dibesar-besarkan. Ayo, tak takon, jenengan itu kanjeng manut ajarannya Kanjeng Nabi, no manut ajarannya partai politik. Lah Kanjeng Nabi itu mutlak benar, partai politik bisa benar bisa salah. Jenengan melu sinten? Melu Kanjeng Nabi no partai politik? Kanjeng Nabi. Kita berpolitik boleh, tetapi nyuwun sewu, partai politik yono api yono elek. Kanjeng Nabi mutlak pasti baik. Maka ketika saya ditanya, Mita, siapa yang lebih kamu cintai, nabimu atau istrimu? Saya jawab, Nabi. Orang iso dijol ki. Bojo. Lah bojomu neko-neko arep ngopo? Bojoku ora neko-neko ora tak ijolke. Nat, tambahi matamu ke. Tambahi. Ono bunda iki lho. Enggak enak. Pak Ganjar sing gubernur kelas yo mung kaya tikus kok. Napa niku tikus mlebu metu lenge mung siji ta. Padha karo aku. Sing ora cerdas ora paham Pak Ganjar. Lah sing guyu iki ora cerdas tok kaya Dedi. Lah ngene iki ora paham ngene iki. Apa? Wallah mutlak Kanjeng Nabi tidak bisa ditukar-tukar. Musuh melihat Kanjeng Nabi jatuh cinta, apalagi kita. Orang mengatakan manusia tertampan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal mohon maaf, ketampanan Nabi Yusuf hanya 25% dibandingkan ketampanan Kanjeng Nabi. Kenapa dikatakan Nabi Yusuf Nabi tertampan? Karena Nabi Yusuf ketampanannya masih bisa digambarkan, sementara Muhammad ketampanannya tidak bisa digambarkan. Kayak ngono kok. Aku seneng karo Kanjeng Nabi diarani bid'ah sesat, wis ora apa-apa. Umpama gara-gara aku cinta karo Kanjeng Nabi aku nyemplung neraka, ora apa-apa. Ora apa-apa. Lah teng Semarang lucu nu wargane Pak Ganjar nih. Pengajian Maulid Nabi ana wong teko. Wah, al kacong lah. Aliran katok congklak. Ya cara TV ini RCTI lah, rombongan celana tinggi Indonesia. Saya tidak pernah membenci orang yang celana cingkrang, saya tidak pernah membenci orang yang celana congklang, tapi mohon maaf, saya juga tidak suka kalau mereka mengatakan itu adalah celana yang paling nyunah. Saya tidak membenci cadar, saya tidak membenci niqab, tapi saya juga tidak sepakat kalau itu dikatakan pakaian yang paling sunnah. Angko bisa kita berdebatkan. Yang Semarang begitu anak-anak membaca Al-Barjani, amtirillahumma qabrul karim bi'arfin sadiyyin min salati wa taslim Allahumma sholli wa sallim. Langsung maca aku, langsung maca mbok-mbok kene ya beda. Ngotrillahumma qabrul karim bi'arfin sadiyyin min salati wa taslim. Maca semaca aku ya abadati ulimla bismillahil aliyah Allah mustadirran faidal barakati ala ma ana lawala ya Allah
sing maca wong iki ya beda. Ngabot tingul ngimlang mismitatil ngaliyah. Allah mustatirong paidul barokati lama ana lahu wa Allah ya Allah. Cangkem Jawa ora apa-apa. Ora apa-apa. Padha margane Pak Ganjar meneh Cilacap aku traweh. Jangankan kok mung berjanji. Quran iki lho macane nganggo logate dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Bar Fatihah sing diwaca Wadduha Pak Kapolda. Stres ta aku. Dawa banget nih. Wong aku biasanya mau kulhu karo salamun nih. Iki wargane Pak Ganjar bar Fatihah Wadduha traweh. Bismillahirrahmanirrahim Wadduha. Aku batin, waduh kesuwen ya. Ternyata aku dihapusi. Sing diwaca mung 2 ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim Wadduha wallaili idza sajja. Allahu akbar. Aku langsung bengok. Cocok. Wong Cilacap soalnya wargane Pak Ganjar. Lah ning Semarang ki padha maca Al-Barjanji diparani kali tiang Al-Kacon. Jangan baca Al-Barjanji, jangan baca sholawat Nabi, baca Quran saja. Ditanya sama panitia yang lain, kan ini acara Maulid Nabi Pak, kenapa kau gak boleh membaca Maulid? Jawabannya apa? Ayo, kamu ikut Quran apa ikut Maulid? Ini kalau dalam bahasanya apa? Kalimatu haq yuridu biha batilun. Kalimatnya kelihatannya benar tapi mengendaki kebatilan. Ayo, kamu ikut Quran apa sholawat? Kalau saya ditanya, saya ikut sholawat. Kenapa? Karena perintah sholawat itu adalah merupakan perintah Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Iki wong ngawur nih. Podo teng Jakarta. Ayo, mau ikut Quran apa ulama? Nggak penting ngaji dengan ulama, langsung saja dengan Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, ke matamu ki kapan nyawang Kanjeng Nabi? Quran kuwi gaweane ulama, zamane Sayyidina Utsman. Lah awakmu ora pengen nyuwun sewu kudu langsung kaya Kanjeng Nabi. Adanya poin, huruf ba titiknya di bawah, huruf ta titiknya 2 di atas, sak 3. Niku gaweane sinten? Zaman Kanjeng Nabi dereng wonten. Niku gaweane Utsman, setelahnya para ulama sing membukukan Al-Qur'an niku Utsman. Saderenge dereng wonten. Lah langsung karo Kanjeng Nabi. Mripat mun deloke kapan? Sakniki sing cetha sunah mawon awake dhewe ora kudu padha. Contoh, Kanjeng Nabi mangan sunah nganggo driji pinten? 3. Soalnya napa sing didahar kurma, buatin, buah zaitun. Ana wong Semarang gaya umpamane. Aku ora usah nganggo sendok, padha karo Kanjeng Nabi, ora apa-apa. Suguh bakmi godhog panas-panas. Monyoh jempolmu. Sunnah Rasul matamu harus napa? Apakah Kanjeng Nabi mengerti budaya? Ayo, saya kira takon. Cerdas sithik sakniki. Jubah sing dienggo Kanjeng Nabi niku gaweane Kanjeng Nabi napa gaweane bangsa Arab? Saderenge Kanjeng Nabi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok nyuwun sewu. Niku sampun nganggo jubah napa dereng? Sampun. Tapi Kanjeng Nabi mohon maaf ketika Islam datang tidak membuat pakaian baru ala Islam, tetap menggunakan pakaian Arab. Gimana betul? Loh berarti rano bedanya wong Islam karo wong kafir? Enten. Lah wong kafir nganggo jubah tapi wajahnya merengut, sementara umat Islam Rasulullah menggunakan jubah yang sama tapi wajahnya tabasam, tersenyum, akhlaknya menyenangkan. Jubah niku budayane wong Arab. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok nganggo. Mila begitu mlebu Indonesia, ora kudu nganggo jubah oleh tapi ora kudu. Oleh nganggo batik kaya Pak Ganjar. Ngopo Pak Ganjar nganggo batik? Mergo bengi iki duwene ya mung kuwi tok. Ning mobil ora ono liyane. Aku wani ngomong soalnya lama gini sombales ora nyekel mic kok ngopo. Sing dinge Pak Kapolda niku baju napa jenenge? Koko. Napa niku baju muslim? Ora, koko niku baju Cina. Mila jenenge koko. Lah baju Surabaya cak. Kalau Jawa Barat, Bandung, AA. Jogja, Semarang, Mas. Siapa bilang itu baju muslim? Kopiah sing jenengan nggo niku nyuwun sewu. Niku
songkok Islam napa songkok nasional? Nasional. Berarti tiang Kristen kanca-kancane dhewe Katolik niku angsal nganggo songkok napa mboten? Pak Ahok nganggo songkok angsal napa mboten? Angsal. Niku budaya. Blangkon budaya. Kula nganggo blangkon pengajian 15 tahun yang lalu. Kiai kok blangkonan? Ya yo ngapa? Aku tuku blangkon yo duit-duitku dhewe. Sing tak wadahi ndas-ndasku dhewe. Wah, niki lak nek Mekah Pak Ganjar kondang. Tal, rene kok. Mahada. Ini apa? Aku bingung blangkon bahasa Arab ya apa? Aku tak jawab, hada blangkon. Takon, mahua blangkon. Blangkon itu apa? Mumet ndasku. Tak jawab, ina urroksi wadai ndas. Akhirnya bangun itu, blangkonku dijaluk tak kayak nyoh aku ngono. Blangkonku diombang-ambung. Goblok kecut kok goblok. Aku ora tau ngambung kok. Akhirnya takon ini Pak Ganjar. Wa ma hada? Ahada bom. Apakah ini bom? Tak jawab. Ini kok matamu ku ya aku. Tak jawab. Hada mondolan. Ini budaya. Dan nyuwun sewu, Islam itu sangat cocok dengan Indonesia karena budaya-budaya yang ada di Indonesia nyuwun sewu bisa menyesuaikan dengan Islam. Maka konsep dakwahnya Gus Miftah apa? Membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Coba niku nyuwun sewu nganggo menora, nganggo apa-apa. Nganggo jubah paling suci, sapa sing kondok? Saiki nyuwun sewu, wong Yogya, wong Kulon Progo, gaweane menek wit klapa golek degan, kok nganggo jubah. Ya Allah, bluluke nambah loro. Gaweane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Ya nyuwun sewu, little bonsir, silite gatel kelebon pasir. Koweane narik becak ning Simpang 5 nganggo jubah. Pak Ganjar, sunnah Rasul. Ya nyuwun sewu narik rem iso salah. Becak niku rime teng pundi? Ning isor sadel. Lek nganggo jubah ra mandeg-mandeg. Salah sing ditarik. Maka nyuwun sewu, Islam Nusantara itu Islam dengan karakteristik Indonesia. Saya Idul Adha kemarin ke Aljazair, mereka punya Islam dengan karakteristik Aljazair. Dan orang-orang yang ngerti budaya ngoten iki biasanya Islamnya slow, tidak gampang menyalahkan. Kue nganggo cadar monggo, ora ya ora apa-apa. Jangan menyalahkan seolah-olah yang tidak pakai cadar itu perempuan bukan perempuan yang baik. Sing lucu Pak Ganjar, nang ngarep Taman Pintar Pak Dovil, ono wong 10 mudhun saka bis, kabeh nganggo cadar, pakaiane ireng kabeh. Di depan tulisan Taman Pintar, selfie ceklik. Aku mbaten sing dipoto apane? Lah ya raine padha kabeh. Sekarang mohon maaf, Muhammad bin Salman, putra mahkota raja sekarang ini, rajanya Salman, anaknya jenenge MBS. Coba orang boleh kerja di mall, nggak harus pakai cadar, nggak harus pakai niqab, biasa. Kenapa kemudian di Indonesia sekarang menjadi polemik? Nganggo cadar yo karepmu, ora yo karepmu, wong rai-raimu dewe. Tapi lak kowe kerja ning kantor ASN dadi karyawane Pak Ganjar, pegawainya Jawa Tengah, nyuwun sewu, ana peraturan yang harus ditaati oleh ASN. Kalau peraturannya mengatakan tidak boleh, ya manuto. Kok kowe tetep nganggo cadar, ya minggato. Kan ngoten, wong niku aturan kepegawaian. Lah jenengan masyarakat umum, ya ora apa-apa. Kowe rasa gaya kowe wong desa, bakul brambangnya nganggo cadar. Brambangnya pinten Bu sekilo? 5.000. Maka saya mengajarkan Islam yang menyenangkan. Inilah pula kemudian ketika Anda bertanya kepada saya, kenapa Mas Dedi masuk Islamnya melalui Gus Miftah? Karena kata Mas Dedi, Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan.
Ya, ini wongnya teko. Kata wawancarai, tapi sebelumnya mau mengapa Pak Ganjar yang masuk Islam, ayo sini, sadar dulu. Disaksikan Pak Ganjar, Pak Kapolda, Pak Danre, Mas Dedi. Insya Allah, 2 orang ya. Kemarin yang perempuan tuh gak jadi datang ya? Ya sini Le. Ini yang satu dari Ambon Pak Ganjar, beliaunya ini yang satu dari Jakarta. Duduk Le, ayo. Ya, duduk. Yang sana namanya siapa? Pakai mic. Ferdinand. Ferdinand siapa? Ferdinand Tambunan. Nama baptismu apa? Alfonsius. Agama sebelumnya? Katolik. Masnya? Maurits. Ngomong apa kemuy kalau Maurits. Maurits. Oh, Maurits. Nama kompletnya siapa? Lekawel. Muslimatun pripun niki Bu? Dua Bu. Lekowel Maurits. Oh, Maurits Lekowel. Itu artinya apa, Mas? Itu nama orang tua yang ngasih. Oh, yang ngasih orang ngasih. Saya tanya sama Tambunan, Ya. Mas Ferdinand. Kenapa pengen ijo salah itu? Mas Ferdinand kenapa pengen masuk Islam? Karena bagi saya Islam itu menyenangkan aja gitu, dan lebih baik aja gitu. Kok nyarinya Gus Miftah kenapa? Kan banyak gaya lain. Karena menurut saya Gus Miftah itu, karena saya juga kan sebelumnya lihat dari YouTube-nya Mas Dedi juga. Nah, saya juga tertarik dengan pidatonya dari Gus Miftah juga gitu. Karena saya cari di YouTube-nya Gus Miftah juga, baru saya ketemu di situ gitu. Kalau si Mas Lekowel, saya Tewel. Maurits Lekowel. Ya, kenapa pengen masuk Islam Mas Maurits? Kamu asli dari Ambon sana, Nak? Ya. Tinggal di Jogja? Apa dari Ambon? Pindah-pindah Bang. Oh, pindah-pindah. Kenapa Mas Maurits pengen masuk Islam? Udah lama niat, cuma mungkin banyak pilihan juga. Ya. Profesinya Mas Maurits apa? Operator apa? Alat berat. Oh, Masya Allah. Operator alat berat, mesti begonya gede saya. Sekarang kerja di mana? Di Jambi Pak. Oh, di Jambi. Ini muter-muter Pak Ganjar, seluruh Indonesia. Masya Allah. Tahu Gus Miftah dari mana sampai? Dari YouTube. Dari YouTube. Di FB juga. Di FB juga. Pantesan kemarin saya ngaji di Korea dipanggil Gus Miftah itu wali YouTube katanya. Kalau di Jawa Timur beda lagi ya, Cak ya. Kalau saya masuk di Yus Rene. Apaan lu minta uang sama gua? Lu bayar gua lu. Ya, go. Mohon disajikan Pak Gubernur, Mas Dedi, Pak Kapolda, Pak Danrem. Beliau berdua ini masuk Islam tanpa paksaan. Tanpa paksaan Mas Maurits? Tidak ada. Sukarela? Ikhlas. Ikhlas ya. Saya nggak pernah kenal dengan sebelumnya ya. Iya. Cuman kemarin daftar ke pondok. Sebenarnya daftar 10 orang ini Bu. Tapi nggak tahu ini barangkali bisa masuk atau bagaimana. Mungkin besok pagi. Karena besok pagi masih ada acara jalan sehat dengan Pak Menteri Perhubungan. Doorpresi sapi 2, motor 1 dan ratusan yang lainnya. Aku kan jalur Pak Ganjar, tenan kan jalur, aku kan jalur. Padahal mau wis kondo toh, sana ambil sepedanya. Ya, kita saksikan beliau berdua. Ya, ikuti kalimatnya Gus Miftah gitu. Saya tak potong pendek-pendek saja, tidak mengurangi maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya menyaksikan nggih? Alhamdulillah kita bersyukur setiap hari Gus Miftah banyak diminta untuk mengislamkan orang. Tapi itu bukan kebanggaan bagi saya, tapi beban. Jangan sampai mereka masuk Islam hanya main-main. Kayak yang dituduhkan kepada Mas Dedi. Mas Dedi pengen terkenal masuk Islam. Lah Dedi ki sing kenal sapa? Kabeh wong kenal Dedi. Dedi niku wong kepinteran. Karena dia terlalu pintar, rambut saja tidak berani tumbuh di kepalanya. Nyinyir karo Mas Dedi. Katanya Dedi masuk Islam dibayar. Mas Dedi masuk Islam justru kehilangan duit, tak ngandani. Malah dibayar, cangkem turah. Ya. Katanya Mas Dedi masuk Islam karena mau menikah. Sopo sing kondo? Sampai sekarang nggak nikah-nikah. Besok Mas Dedi kalau nikah nikahin saya, tak nikahin.
malah cerewet banget. Ini meneng apa? Nggak mulai-mulai gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan semuanya dua hamba Allah ini yang malam hari ini mendapatkan hidayah wasilah Pondok Pesantren Nur Aji. Saya udah nggak bisa menghitung berapa orang yang datang ke sini minta diislamkan, termasuk dari Australia, Antonio Sukudori, Mbak dulu yang Jerman itu, Mbak Vivin Jiran dan lain sebagainya. Ini yang berikutnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki nyuwun sewu. Masya Allah dikasih kopiah ini sama beliau-beliau ini. Ini yang besar aja. Malam hari ini dari ribuan orang hari ini yang hadir. Itu malah kayak Sri Mulat nih. Ah, udah masuk. Ya. Nanti tak belikan yang baru, itu bau paling ya. Dari semua orang yang hadir malam hari ini, Ferdinand, ini indah sih wong gitu kan. Dari semua orang malam hari ini yang hadir, Mas Maurits sama Ferdinand, Anda hari ini yang paling suci. Semua dosa Anda kemarin oleh Allah diampuni. Amin. Seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Amin. Maka doakan saya, doakan Pak Ganjar, Pak Kapolda, Mas Dedi, semuanya supaya senantiasa istiqomah dalam perjuangannya. Amin. Pejabat ya semakin amanah. Amin. Pondok kita insya Allah mujahadahnya semakin istiqomah. Amin. Kenapa istiqomah itu berat? Iya, karena kalau ringan namanya istirahat. Jadi tengahnya mau Anda berdua, insya Allah hari ini saudara kami seiman, sebangsa dan setanah air. Tapi ingat, kalian tidak boleh membenci agama kalian sebelumnya. Kalian tetap harus menjaga silaturahmi dengan keluarga yang beragama lain. Tetap silaturahmi walaupun keluargamu Katolik, Nasrani, nggak boleh. Karena dengan orang tua itu wajib hormati walaupun tidak harus taat soal agama. Maka tetap disungkemi, disalami, didoakan mereka. Ya, jangan benci dengan agama lama, nggak boleh. Karena Islam bukan agama pembenci, tapi agama rahmatan lil alamin, agama yang menyenangkan bukan yang menakutkan. Terima kasih ya, di sini aja. Sebelum saya tutup dengan doa, saya mau tanya-tanya sama hostnya hitam putih. Sebentar, langsung kita berdoa, selesai Pak Ganjar pulang. Ayo, kamu duduk dulu. Cek. Gaya aneh, ra dibayar. Aku ingin hitam putih, tiket pesawat tuku dewe ra kandhane. Oh, wis ngomik ta, Bro. Ya di sini aja. Ini saudara kalian Mas Dedi ini. Ya, sapa dulu jamaahnya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jangan panjang-panjang, bisanya itu doang. Hostnya lu apa gua hostnya? Kenapa? Hostnya lu apa? Hostnya, saya nanya dulu. Oh, ya, nanya saya dari tadi tuh bingung, Ustaz. Kenapa? Bingung Gus, karena begini. Saya kan mempelajari ilmu fisika antara jarak dan tujuan. Jadi pada saat saya dulu pertama kali ke Ora Aji, itu jarak saya adalah tempat Jakarta, jaraknya berapa ratus kilometer, tujuan adalah Ora Aji. Terus saya menjadi mu'alaf. Kalau di ilmu fisika, kalau kita dari titik A ke B dan B ke A itu balik lagi. Jadi kalau saya ke Ora Aji lagi, saya kafir lagi. Matamu hirang ngono kuwi pemahamane. Karena aku bilang sama lu, memahami agama itu tidak menggunakan akal tapi menggunakan hati. Oh iya. Akal yang mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti Oh iya. Kamu lupa dengan pelajaranku. Bukan orang alasan supaya ndak nangkene meneh. Matamu. Waduh, Pak. Insyaallah. Beliau ini mohon maaf, dulu sebelum masuk Islam dibully, katanya mau masuk Islam nggak jadi-jadi. Begitu masuk Islam, beliau dibully lagi, macem-macem.
Wong udah masuk Islam kok masih sama pacarnya pakaiannya seksi. Pernah seperti itu? Oh, pernah. Wong masuk Islam kok masih melihara anjing di rumahnya dan lain sebagainya. Saya pernah melihara macan, takut Pak. Makanya melihara anjing. Bro, Ya. setelah kamu masuk Islam, apa yang paling hari ini kamu rasakan bener-bener apa ya? Indahnya. Indah Oke, sama seperti pada saat terakhir saya ketemu Gus di pengajian terakhir. di PBNU. Betul, di sini juga ternyata warga Ora Aji semuanya baik. Nah, kenapa? Karena dari Baik. ujung sana sampai ujung sini dikerubutin, handphone saya nggak hilang. Oh iya. Oh, itu pasti emangnya copet. Oh iya. Enggak mungkin kan copetnya udah tobat. Oh, iya. Indah, Gus. Mereka yang sebenarnya hari ini kalau yang ngomong saya di mana-mana kan banyak yang alah jangan-jangan itu buatan Gus Miftah. Sebenarnya alasan mendasar yang dari dulu orang bertanya, kenapa kamu menjadi seorang Islam? Karena pertama saya lahir, beberapa keluarga saya memang Muslim tuh pertama. Kakek saya Islam. Terus wow. Terus udah gitu saya berteman, bekerja, semuanya lingkungan saya Islam. Lingkungan. Yang baik, yang ramah. Jadi selama ini pengetahuan saya cuma Islam itu yaitu yang baik, yang ramah gitu. Nggak ada yang menakutkan. Nggak ada yang menakutkan. Begitu saya mualaf keluar yang menakutkan, Gus. Oh, banyak yang Oke, Gus. Makanya saya punya pendapat satu. Dan yang paling jahat apa? Dedi salah milih guru. Ya, benar sih. Nah, nggak benar, ada yang ngomong gitu benar. Saya ngomong lah benar. Makanya Gus, saya percaya akan satu hal. Saya mau ngasih teman-teman yang ada di sini, saya teringat dengan salah satu katanya ibu kita R.A. Kartini. Apa tuh? Beliau mengatakan, memang agama itu menjauhkan kita dari dosa, tapi berapa banyak dari kita yang berbuat dosa menggunakan Atas nama agama. Udah paham gue. Mas Dedi itu gelarnya PhD, filosofi doktor. Diskusi sama saya kalau YouTube, kalau podcast. Saya cuma S1, ijazah pun nggak saya ambil. Apa? Aku izin kok kuliah 4 tahun setengah, gelarnya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Tapi yang paling mendasar adalah ketika saya ketemu sama Gus. Karena saya pertama kali ketemu Diskusi sama kita waktu itu di YouTube memang luar biasa. saya debat habis-habisan. Dan pernah nggak saya ngajak dirimu masuk agama Islam? Enggak pernah. Nggak pernah Pak Ganjar. Sama sekali saya nggak pernah. Diskusi kita soal Pancasila, soal agama, soal budaya, soal pluralisme, soal bagaimana kita hidup di negara Pancasila, betul? Betul. Yang didiskusikan adalah kebangsaan. Kebangsaan. Dan saya ingat betul, bulan Ramadan saya didamprat sama Dedi gara-gara apa, Bu? Saya mau YouTubean di tempat dia, saya bawa makanan. Saya dalam keadaan berpuasa, dia tidak berpuasa. Dia marah-marah sama saya. Lu menghina gua katanya. Menghina apaan? Kamu kan puasa, saya tidak. Kenapa kamu bawa makan makanan? Ingat gak? Ya, dia bawa mie goreng. Buat saya, Padahal tapi murah itu. Murah. Tapi luar biasa loh. Gus itu ngasih saya makanan pada saat dia lagi puasa, sedangkan saya nggak puasa, dan dia memberikan saya makanan, membiarkan saya makan di depan dia, dan dia menahan lapar, melihat, tidak komplain, paling cuma minum doang, tapi nggak komplain. mata lu, masa gua minum, batal puasanya. Enggak ya. Lupa saya, udah lama Gus, udah lama. Dan efeknya sekarang luar biasa, Bu. Gara-gara tontonan YouTube saya dengan Mas Dedi, banyak orang yang mendapatkan hidayah seperti mereka, tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Iya. Gara-gara tersesat, gara-gara YouTube lo. Oh iya, banyak yang kesini sekarang ya. Banyak yang kesini dan mereka minta diislamkan. Saya nggak dapat apa-apa gitu. Apanya? Sama sekali. Cangkem regane piro to? Dan sama sekali saya bergaul sama beliau, saya YouTubean ke Jakarta, kita nggak pernah ngomong soal duit. Bahkan di acaranya Mas Dedi sekalipun bisa ditanya kepada kru-kru hitam putih, barangkali bintang tamu pengisi acara yang paling tidak rewel siapa? Siapa gitu, artis siapa gitu. Maksudnya gimana? Bintang tamu yang tidak pernah minta amplop, tidak minta transfer, Siapa ya? diganti. BCL ya? Atau siapa ya? Sap BCL Sap. Gak apa-apa kan? Oh enggak. Gus Miftah kalau ke hitam putih nggak pernah diambil bayarannya. Tak kasih ke karyawan teman-teman di sana. Iya. Aku
malu gue cuma tipis. Saya dulu kan pikir kalau di hitam putih kan hostnya keren, gagah, gede kan. Coba dilihat Mas Jadi badannya, ya Allah semuanya keras bu, nggak ada yang empuk ini bu kan. Gitu kan, wah ini mesti V-nya banyak ini. Begitu saya suruh tanda tangan, pengen aku. Enggak, karena memang tujuan kita bukan itu. Saya bareng-bareng Mas Jadi, kita nggak pernah ada iklan yang masuk di YouTube bro ya. Nggak ada. Apalagi ketika kita ngomong agama, semuanya. Dan saya tidak pernah meminta apapun ketika saya YouTubean dengan Mas Jadi. Mereka bilang mengatakan, Dedi itu YouTubean sama Miftah dapat bayaran dari Mas Jadi. Insya Allah, kalau hanya sekedar untuk beli tiket, sama beliau ke sini, bro, minta KTP-nya, gue beliin tiket. Dia nggak mau, karena dia tahu saya basa-basi. Wallah, Mas Jadi tidak meriki beli tiket kiambak. Bahkan saya mau carikan hotel saja nggak mau. Nggak usah lah Gus, nggak usah. Tadi dia tahu gitu. Kalau saya sebenarnya ya. Apa toh? Basa-basi dah. Loh memang saya nggak minta dibeliin, ngapain ya dibeliin, udah nggak zaman sekarang dibeliin, orang mah punya harga diri, orang tuh nggak mau dibeliin. Keluarga saya dari kakek sampai nenek semua itu turunan satu Indonesia pribumi, satu Cina. Saya dari keluarga Cina diajarin jangan pernah minta rembes. Gua juga nggak rembes. Ya, gua rembes Oh nanti. rembes ya, tak bayar lah. Nggak apa-apa bu, baru kan 2 kali dia kesini. Saya bu sebulan bisa 2 kali. Dulu sebelum dia masuk Islam, tiap hari kita diskusi sono. Coba kalau merembes banyak siapa? Ayo. Tapi alhamdulillah dari pertemanan itu yang kita diskusi soal agama tanpa saya memaksa beliau akhirnya mendapatkan hidayah Islam. Alhamdulillah. Maka saya minta doa deh, ibu-ibu nggak usah ikut nanya yang macam-macam. Saya di mana-mana kalau ketemu ibu-ibu, Gus tanya sama Dedi dong, udah sunat apa belum? Ini ada orangnya, mau bukti? Ya. Lo kan udah pernah megang, ayo. Itu sih Cing. Jadi saya bilang, masa lu nggak percaya? Gua percaya. Kalau lu nggak percaya, ayo lihat sendiri. Dia narik saya ke kamar mandi bu. Dia bilang, lorongnya gede tinggi, tak buka sarungnya tungul ngono ayo. Pingsan aku. Saya bilang sama Dedi, kalau gua sih percaya, tapi itu orang Jogja, warganya Pak Ganjar, belum percaya kalau kamu sudah sunat. Nah dia tanya sama saya, bagaimana supaya mereka percaya? Gampang, saya foto ntar tak posting. Tapi memang bener habis saya mualaf tuh ditanya-tanya seperti itu banyak banget ya. Agama. Termasuk ganti nama apa enggak? Ganti nama apa enggak? Peci, Gus, peci menyakitkan. Saya kalau ditanya peci itu menyakitkan. Jujur, sangat menyakitkan. Kenapa? Karena kalau saya sholat Jumat banyak yang foto saya nggak pakai peci. Ada netizen bilang belum muslim yang baik tidak pakai peci. Saya jawab, maaf, peci itu bukan agama tapi budaya. Dijawab lagi sama dia, tapi Anda tidak mengerti gunanya peci di dalam sholat. Saya tanya, apa? Supaya rambut tidak kena sajadah. Sakit hati Kan saya. menghina banget kan? Kan menghina kan? Saya nggak pakai Rambut dari mana? Mas Dedi itu apa-apa bisa, ya nggak bisa cuma satu. Geser. Bintang iklan sampo. Mau disampaikan apanya? Kemarin saya lupa kesana mau syuting, kan saya baik aja sama teman. Saya masuk ke ruangan dia, bro, sisiran dulu tak kasih sisir, miso. Saya marah-marah. Ya, itu lu sengaja ya? Enggak ya? Kan aku refleks. Kan biasanya aku sisiran, gitu kan? Kurang ajar kok. Ayo bro, sisiran dulu. Jadi Bapak Ibu, banyak kecocokan di antara kita soal diskusi macam-macam yang akhirnya kemudian beliau malam-malam telepon saya. Kayaknya gua mantep bro masuk Islam, bener nggak? Saya tolak bu pertama kali. Saya bilang kan temenmu Ustadz banyak, kiai banyak, ngapain harus ke Jogja macam-macam. Padahal tawaran TV gila nggak boleh. Semuanya pengen nayangin. Mau live semua. Mau live. Bahkan dia ditanya, kalau nayangin Islamnya Mas Dedi,
Diislamin sama Gus Miftah, kita harus kontrak bayar berapa, ketawain sama dia. Sampai setelah masuk Islam banyak yang mau endorse umroh, semuanya kita tolak. Nggak ada satupun yang kita terima endorse umroh. Itu ceritanya lucu. Lucu ya? Karena setelah saya mualaf, terus semua travel agent itu mau endorse saya umroh. Terus saya jawab, maaf saya nggak butuh, saya bilang. Kalau Anda mau endorse saya umroh, boleh. Yang berangkat 10 orang, saya 1, 9-nya kita kasih ke orang yang tidak mampu. Mundur semua. Nggak ada satupun yang mau. Nggak ada Pak, 1 Pak. Mundur semua. Karena waktu itu Mas Jadi tahu, nggak mau terima endorse, kenapa? Karena mau diajak Pak Ganjar. Jangan pulang dulu, habis ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau kamu pulang berarti nggak cinta dengan Indonesia. Saya tadi baru baca berita, ini beritanya masih ada, silahkan di Google, tanpa mengecilkan apapun, agama apapun, ataupun suku daerah apapun. Beritanya ada, tinggal di Google. Jadi di Aceh itu, di Aceh, Gus, baru saja salah satu pencetus hukum cambuk kalau orang selingkuh, baru saja dicambuk. Dia yang membuat hukum, Dia yang cambuk, salah satu yang mencetus hukum cambuk, dan akhirnya dicambuk. dia dicambuk karena selingkuh. Beritanya masih ada. Beritanya masih ada. Pesannya apa? Pesannya artinya kita itu gampang sekali menghakimi orang lain, tapi kadang-kadang kita lupa kalau diri kita juga kotor. Ya. Na'udzubillah ini. Ya. Maka saya sering mengatakan, seringkali kita menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi jaksa bagi kesalahan kita sendiri. Maka saya selalu mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Lebih baik orang yang banyak dosa tapi khawatir dengan dosanya, daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, kemudian kita tutup dengan doa. Jangan lupa besok pagi Jalan Sehat bersama Pak Menteri Perhubungan. Malamnya masih ada panggung hiburan, ada segidok dan macam-macam. Indonesia bersatu, hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku.